Kalau kamu hari ini sedang merasa hatimu sempit, jalan hidupmu buntu, rezekimu seret, dan doamu terasa belum didengar, maka bisa jadi jawabannya bukan pada siangmu, tapi pada malam-malam yang selama ini kamu lewati tanpa sujud. Assalamualaikum keluarga langit. Selamat datang kembali di rumahmu, tempat di mana nurani bertemu dengan kalbu, tempat kita berbincang dari hati ke hati. Terima kasih ya, sudah klik video ini. Tapi izinkan kami mengucapkan satu hal yang penting. Kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Serius. Ini bukan karena algoritma YouTube, bukan juga karena judul yang menggelitik. Ini karena ada panggilan yang tidak semua orang dengar. Dan kamu, ya kamu yang sedang nonton, adalah salah satu yang terpilih untuk mendengarkannya. Sebelum kita mulai lebih dalam, yuk kita salurkan energi positif bareng-bareng. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai bentuk bahwa kamu siap membuka pintu keajaiban di malam-malam sunyi. Dan siap menjemput perubahan yang nyata lewat satu amalan yang selama ini dijaga para kekasih langit, sholat tahajud. Kita mulai dari satu pertanyaan paling mendasar. Kenapa hanya segelintir orang yang bisa bangun di sepertiga malam? Padahal, yang pengen sukses banyak. Yang ingin bahagia, lebih banyak lagi. Yang ingin kaya, sehat, tenang, semuanya ada. Tapi ketika langit membuka pintunya di tengah malam, hanya sedikit yang hadir. Tahukah kamu kenapa? Karena tidak semua orang dipanggil. Hanya mereka yang dipilih. Sholat tahajud itu bukan ibadah biasa. Ia adalah panggilan malam. Undangan pribadi. Kode rahasia dari langit untuk hamba-hamba pilihan. Ketika kamu bisa terbangun di saat dunia sedang terlelap, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang membangunkanmu. Karena Allah ingin bicara empat mata denganmu. Karena langit sedang menantimu, bukan untuk didengar, tapi untuk mengabulkan. Dan itu yang pertama. Keistimewaan pertama dari tahajud, kamu sedang dipanggil langsung oleh Allah. Dibangunkan bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menerima hadiah. Bukan untuk membuatmu lelah, tapi untuk mengisi jiwamu dengan kekuatan yang tidak kamu dapatkan dari tidur panjang. Di saat yang lain memilih kasur, kamu memilih sujud. Di saat yang lain memeluk bantal, kamu memilih memeluk rahmat. Dan disitulah, malah menjadi saksi bahwa kamu adalah bagian dari pasukan rahasia yang sedang disiapkan oleh Allah untuk hal besar. Boleh percaya boleh tidak, tapi banyak orang besar di dunia ini menyimpan satu amalan yang sama. Amalan yang tidak mereka pamerkan. Amalan yang tidak mereka upload ke media sosial. Yaitu, tahajud. Ini yang kedua. Keistimewaan tahajud, ia adalah latihan mental dan spiritual yang membentuk orang-orang sukses. Lihat para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, atau bahkan Umar bin Khattab. Mereka semua menjaga malamnya. Dan bukan hanya zaman dulu, bahkan saat ini, banyak tokoh inspiratif yang diam-diam menjaga tahajud sebagai bahan bakar utama mereka. Bukan karena mereka ingin terlihat religius, tapi karena mereka tahu, sukses dunia dan akhirat itu butuh koneksi langsung ke langit, bukan hanya relasi di bumi. Ada satu kisah dari pengusaha besar asal Indonesia. Sebut saja namanya Pak A. Dulu beliau hanya pedagang kecil di pasar. Bangkrut berkali-kali. Terusir dari kontrakan. Sampai suatu malam, ia duduk termenung di musala kecil, sendirian. Lalu ia mencoba sujud, bukan karena kuah, tapi karena lelah. Ia menangis, menyebut nama Allah, dan berkata, kalau memang saya ditakdirkan gagal, beri saya hati yang kuat untuk menerima. Tapi kalau saya masih boleh berharap, ajari saya cara mencapainya. Sejak malam itu, ia mulai tahajud. Diam-diam. Tanpa banyak tahu tentang dalil-dalil panjang. Tapi ia tahu satu hal, semakin dalam ia sujud, semakin ringan hatinya. Dan dari situ semuanya berubah. Usaha kecilnya berkembang. Peluang-peluang berdatangan. Dan yang paling menakjubkan, ia tidak takut gagal lagi. Karena ia tahu, keberhasilan sejatinya bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah yang ia temui di malam hari. Ini bukan sulap. Ini adalah kuasa langit yang bekerja secara diam-diam. Lewat tahajud. Kita lanjut ke yang ketiga. Keistimewaan tahajud, ia adalah waktu paling sakral untuk berbicara langsung dengan Allah tanpa gangguan. Bayangkan. Semua tidur. Kota sepi. Lampu padam. Dan kamu sedang bersujud dalam gelap. Menyebut nama-namanya. Mengadu.
meminta, mengakui segala kelemahanmu, tanpa ada yang mendengar, tanpa ada yang menilai. Dan saat itu, Allah sedang paling dekat. Bukan hanya mendengar, tapi juga menjawab. Lewat jalan yang kamu tidak sangka. Lewat rezeki yang kamu tidak duga. Lewat pertolongan yang datang dari arah yang tidak kamu kira. Banyak dari kita mungkin sudah berdoa siang malam. Tapi ada satu waktu yang sering dilupakan, sepertiga malam. Padahal justru di saat itulah, Allah sedang turun ke langit dunia. Membuka gerbang ampunan. Menebar rahmat. Dan berkata, adakah di antara hambaku yang meminta, maka aku kabulkan? Pertanyaannya bukan apakah Allah mau mengabulkan. Tapi, kita hadir atau tidak di waktu itu? Boleh jadi jawaban dari doa-doamu yang tertahan selama ini, sedang menunggumu di sepertiga malam. Tapi kamu belum datang. Kamu masih terlelap. Atau mungkin masih menunda. Padahal langit sudah menunggu. Lalu kita sampai di keistimewaan keempat. Tahajud menjernihkan hati yang keruh, dan menyalakan intuisi spiritual yang tajam. Pernah nggak sih kamu merasa galau tanpa sebab? Atau tiba-tiba cemas, gelisah, takut, padahal tidak tahu apa yang salah? Kadang, bukan masalah dunia yang membuat kita panik. Tapi karena hati kita kehilangan koneksi dengan pencipta. Dan tahajud adalah charger yang paling cepat mengisi ulang iman yang lemah. Banyak orang bilang, intuisi mereka jadi lebih tajam setelah rajin tahajud. Mereka lebih tenang mengambil keputusan. Lebih peka terhadap sinyal kehidupan. Bahkan bisa merasa kalau sesuatu yang buruk akan datang, lalu segera berdoa dan diberi perlindungan. Itulah keistimewaan batin yang tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi bisa didapat lewat satu sujud di tengah malam. Dan sampai sini, kita belum selesai. Karena masih ada 3 keistimewaan lagi yang jauh lebih menyentuh. Lebih merinding. Dan bisa jadi akan mengubah cara pandangmu terhadap malam. Tapi kita simpan untuk bagian berikutnya. Karena agar kamu benar-benar paham, kita harus renungi dulu 4 keistimewaan ini. Jangan hanya dengar dengan telinga, tapi resapi dengan hati. Dan kalau kamu merasa narasi ini menyentuh jiwamu, atau kamu pernah mengalami perubahan karena tahajud, yuk ketik di komentar, saya siap dijemput keajaiban. Karena malam ini bukan sekadar malam, tapi bisa jadi awal dari jalan sukses yang selama ini kamu tunggu. Kita ketemu lagi di bagian kedua, dengan 3 keistimewaan tahajud yang lebih misterius, dan makin menguatkan alasan kenapa kamu harus hadir di sepertiga malam. Terus bersama ilmu langit. Karena di langit, semua harapan bisa jadi kenyataan. Pernah nggak kamu merasa begini? Semua usaha sudah kamu kerahkan. Semua jalur sudah kamu coba. Doa pun sudah kamu panjatkan siang malam. Tapi hidup masih terasa di tempat. Seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi jalanmu. Kalau kamu sedang berada di fase itu, maka bagian kedua ini bisa jadi jawaban kenapa semuanya terasa mentok. Karena bisa jadi, kamu belum masuk ke satu pintu. Pintu yang terbuka setiap malam. Tapi sayangnya, tidak semua orang masuk. Dan lebih sedihnya lagi, sebagian besar kita bahkan tidak tahu kalau pintu itu benar-benar nyata. Terima kasih ya, untuk kamu yang masih setia nonton hingga bagian ini. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah pencari cahaya. Yang tidak ingin hidupnya hanya mengikuti arus, tapi ingin memahami arah. Dan seperti biasa, kita salurkan energi positif bareng-bareng. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Sebagai bukti bahwa kamu siap jadi bagian dari orang-orang terpilih yang diundang langit di tengah malam. Di bagian pertama, kita sudah bahas 4 keistimewaan sholat tahajud. Mulai dari panggilan langsung dari Allah. Kekuatan spiritual para tokoh sukses. Kesempatan berbicara 4 mata dengan Sang Pencipta. Sampai jernihnya hati dan tajamnya intuisi. Tapi ternyata, masih ada keistimewaan yang lebih dahsyat. Yang kadang membuat bulu kuduk berdiri saat kita menyadarinya. Karena semua ini bukan sekadar cerita motivasi. Tapi nyata. Terjadi. Dan terus terjadi. Tanpa banyak yang tahu. Kita masuk ke keistimewaan kelima. Dan ini salah satu yang paling bikin merinding. Yaitu, doamu di sepertiga malam lebih cepat sampai dan lebih besar kemungkinan dikabulkan. Ini bukan klaim sembarangan. Bukan teori motivator.
Tapi ini janji langsung dari Allah, bahwa setiap malam, saat dunia tertidur, langit dunia didatangi oleh Sang Raja Langit. Dan saat itu, Allah tidak sekadar melihat, tapi juga mencari siapa yang sedang terbangun, siapa yang sedang mengangkat tangan, siapa yang sedang membasahi sajadah dengan air mata. Dan kepada merekalah, Allah turunkan kasih sayangnya tanpa batas. Kamu tahu kenapa doa-doamu siang hari sering terasa menggantung? Karena terlalu ramai. Terlalu banyak gangguan. Terlalu banyak urusan yang berseliweran di kepala. Tapi malam itu sunyi, jernih, bersih. Dan di situ, doa jadi lebih dalam. Tangis jadi lebih tulus. Dan hati jadi lebih jujur. Banyak orang yang tiba-tiba bangkit dari keterpurukan. Bukan karena dapat suntikan dana, tapi karena mendapat kekuatan doa dari sepertiga malam. Mereka tidak hanya bangun dan menangis, tapi benar-benar menyandarkan segalanya hanya pada Allah. Dan dari situ, satu persatu keajaiban berdatangan. Ada seorang ibu di Solo. Suaminya wafat. Anaknya 3. Tidak punya penghasilan. Hidup dari belas kasihan tetangga. Sampai satu hari, ia dengar ceramah tentang kekuatan tahajud. Malam itu juga ia coba. Gemetar. Gugup. Bingung harus berkata apa. Tapi ia hanya bilang, "Ya Rob, kalau engkau masih sayang, tolong kuatkan aku." 3 minggu kemudian, ada tetangganya yang memberikan modal kecil. Bukan karena kasihan, tapi karena tiba-tiba merasa terdorong untuk membantu. Usaha jualan kue dimulai. Sederhana, tapi cukup untuk makan anak-anaknya. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Satu perubahan kecil di malam hari, menggeser nasib besar di siang hari. Mungkin kamu juga punya masalah hari ini. Hutang menumpuk, pekerjaan tidak menentu, rumah tangga retak, atau hati yang merasa jauh dari kebahagiaan. Coba hadir di sepertiga malam. Bawa masalahmu ke atas sajadah. Jangan sekadar menangis, tapi libatkan Allah dalam semuanya. Karena doa yang kamu bisikan saat dunia sedang tidur, akan diteriakkan oleh langit sampai dikabulkan. Kita lanjut ke keistimewaan ke-6. Dan ini yang sangat personal. Karena tahajud bukan hanya soal doa dikabulkan, tapi juga soal hubungan pribadi yang dibangun dengan Allah. Sholat tahajud membuatmu merasa dicintai dan tidak sendirian. Bayangkan, di saat semua orang terlelap, kamu satu-satunya yang bangun. Tidak ada suara, hanya desiran kipas atau suara angin dari jendela. Lalu kamu duduk, ambil wudhu, dan berdiri menghadap kiblat, mengucap takbir, dan mulai bicara dengan penciptamu. Di saat itu, kamu tidak lagi merasa sendiri. Kamu merasa diawasi, diperhatikan, dicintai. Rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi dirasakan dalam dada. Tenang, hening, hangat. Karena kamu sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada mata langit yang memperhatikanmu. Ada telinga langit yang mendengarkanmu. Dan ada kasih sayang langit yang memelukmu. Makanya, orang-orang yang rutin tahajud, meski hidup mereka tidak sempurna, tapi jiwanya kuat. Karena mereka punya tempat curhat paling aman, paling jujur, dan paling memahami. Banyak orang mengejar cinta manusia, sampai rela menggadaikan harga diri. Padahal ada cinta yang lebih besar, yang tidak akan pernah menyakitimu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan cinta itu bisa kamu temui saat kamu sujud di malam hari. Lalu kita masuk ke keistimewaan terakhir. Dan ini yang paling membedakan tahajud dari semua ibadah lainnya. Yaitu, sholat tahajud adalah penanda derajat keimanan yang tinggi. Bukan hanya karena waktunya yang berat, tapi karena isinya yang begitu dalam. Bukan hanya karena kamu bangun saat orang tidur, tapi karena kamu rela meninggalkan dunia untuk sebentar saja bercakap dengan Allah. Orang yang bisa menjaga tahajud adalah orang yang sedang dijaga hatinya.
Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia terus berusaha menjaga hubungan dengan Sang Maha Sempurna. Bahkan Nabi Muhammad pun, yang sudah dijamin surga, masih berdiri lama dalam tahajud, sampai kakinya bengkak. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni semua?" Dan beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Itulah derajat tertinggi dari tahajud. Bukan hanya soal permintaan yang dikabulkan, tapi soal rasa syukur yang tak bisa ditahan. Dan karena itu, tahajud tidak hanya mendekatkanmu pada solusi, tapi juga mengangkatmu ke posisi yang dimuliakan. Kamu tidak akan langsung melihat perubahan besar. Tidak semua langsung kaya. Tidak semua langsung sembuh. Tidak semua langsung sukses. Tapi satu hal pasti, kamu akan lebih kuat, lebih tenang, lebih yakin, dan lebih dicintai langit. Itulah 7 keistimewaan dari sholat tahajud. Dan bagian kedua ini membuka tabir yang lebih dalam, bahwa kekuatan malam bukan hanya tentang apa yang kamu minta, tapi tentang siapa yang sedang kamu dekati. Dan buat kamu yang merasa narasi ini menyentuh, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di komentar. Ketik, "Aku siap dipeluk langit." Sebagai bentuk bahwa kamu sedang dalam perjalanan menuju perubahan besar. Karena tidak ada yang sia-sia dari sujud malam. Semua akan kembali padamu, dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Kita akan lanjut ke bagian ketiga, yang akan mengungkap bagaimana tahajud bisa memengaruhi hidup kita secara nyata. Bukan hanya batin, tapi juga lahir. Bukan hanya spiritual, tapi juga finansial, sosial, dan bahkan kesehatan mental. Sampai jumpa di bagian terakhir, bersama Ilmu Langit. Karena malam bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk bertemu dengan cinta yang tak pernah tidur. Apa kabar kamu hari ini? Masih bertahan, ya? Masih kuat? Masih terus nyari jawaban dari semua gundah yang belum juga reda? Kalau kamu sampai di bagian ini, berarti hatimu sedang mencari lebih dalam. Dan yakinlah, kamu gak nyasar. Kamu sedang dipandu oleh langit untuk mendekat ke cahaya yang tak pernah padam. Terima kasih karena sudah menyempatkan hati dan waktu untuk duduk bersama narasi yang tak hanya bicara, tapi ingin menyentuh. Kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah sosok yang sedang dibentuk. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, salurkan dulu energi positifmu. Tulis angka 77 di kolom komentar, sebagai simbol bahwa hatimu siap menerima cahaya dari langit malam. Cahaya yang tidak sekadar menerangi, tapi mampu menuntun langkah hidupmu ke arah yang benar. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah bahas tentang keistimewaan luar biasa dari sholat tahajud. Dari sisi spiritual, dari sisi emosional, dari sisi hubungan kita dengan Allah. Tapi tahukah kamu, keajaiban tahajud tidak berhenti di dalam masjid atau di atas sajadah. Ia menular, merembet, menjadi kekuatan yang menciptakan perubahan besar di dunia nyata. Bagian ketiga ini adalah tentang perubahan konkret. Bagaimana seseorang bisa berubah dari titik terendah menjadi cahaya bagi sekitar. Dan itu semua berawal dari satu keputusan kecil. Untuk bangun saat dunia tidur. Ada seorang pemuda, namanya Fathin. Dulu dia hanya tukang parkir di minimarket. Hidupnya keras, tidak pernah menyentuh mushaf, apalagi tahajud. Tapi satu malam, ia diajak ngaji oleh temannya. Materinya tentang sepertiga malam. Ia pulang, dan iseng-iseng mencoba. Bangun, wudhu, sholat, dan menangis. Ia merasa aneh. Ada rasa yang belum pernah ia temui. Sejak malam itu, ia ulangi terus. 3 tahun kemudian, dia jadi pengusaha catering sehat. Dengan 40 karyawan. Omsetnya ratusan juta. Dia ditanya apa rahasianya. Jawabannya singkat. Tahajud, Bang, itu yang bikin saya tahan banting. Itu bukan cerita motivasi palsu. Itu realita. Karena tahajud tidak menjanjikan uang, tapi membentuk daya tahan. Ketika kamu kuat secara batin,
segala kesulitan dunia terasa lebih ringan. Dan ketika hatimu lapang, peluang jadi lebih gampang masuk. Coba lihat orang-orang sukses hari ini. Entah dia artis, pengusaha, ulama, atau bahkan politisi. Banyak di antara mereka yang punya satu kebiasaan malam yang tidak ditunjukkan ke publik. Mereka bangun, mereka sujud, mereka menangis, dan mereka tidak pernah memamerkan. Karena mereka tahu, keajaiban bukan hasil dari postingan, tapi dari hubungan rahasia dengan Allah di waktu sunyi. Kamu juga bisa. Bukan harus jadi pengusaha besar, tapi jadi pribadi yang kuat. Yang tidak goyah hanya karena omongan orang. Yang tidak patah hanya karena masalah kecil. Karena kamu punya cadangan kekuatan dari tahajud. Dan itu yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Lalu ada satu lagi keajaiban dari sholat malam, yang mungkin belum banyak disadari. Yaitu, tahajud memperkuat mental dan mengurangi kecemasan. Ini bukan hanya urusan spiritual, tapi juga terbukti secara medis. Banyak psikolog mengakui bahwa orang yang punya rutinitas spiritual di malam hari cenderung lebih stabil emosinya, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih tahan terhadap tekanan hidup. Kenapa? Karena tahajud membuatmu menyendiri, menyaring pikiran, membuang beban, dan menenangkan gelombang otak. Dari yang tadinya tegang, jadi lembut. Dari yang penuh amarah, jadi penuh harap. Itulah kenapa banyak orang yang mengaku, setelah rutin tahajud, hidupnya jadi lebih tenang, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya lebih jernih. Bahkan ada yang sembuh dari depresi berat. Karena setiap malam, mereka menyendiri, menangis, dan bicara dengan Allah. Tanpa gangguan, tanpa kebisingan dunia. Kalau kamu sedang berada di titik mental yang rapuh, coba undang dirimu untuk bangun malam. Jangan berpikir kamu harus sempurna dulu. Cukup hadir. Cukup duduk. Cukup bicara. Allah tidak menunggu kata-katamu sempurna, tapi menunggu hatimu jujur. Dan disitulah keajaiban dimulai. Bagian ini belum selesai, karena masih ada satu keistimewaan terakhir yang akan kita bahas, yang sering dilupakan, tapi dampaknya sangat besar. Yaitu, sholat tahajud memancarkan aura wajah yang bercahaya. Pernah gak kamu ketemu orang yang wajahnya adem banget? Padahal bukan artis, bukan selebgram, tapi auranya menenangkan. Dan setiap orang merasa nyaman di dekatnya. Itu bukan karena skincare, tapi karena sujud malam. Orang-orang yang dekat dengan Allah di sepertiga malam akan dipenuhi dengan cahaya dari dalam. Wajahnya tenang, pandangannya lembut, kata-katanya menyejukkan, dan tanpa sadar, orang akan menghormatinya. Bukan karena jabatan, tapi karena cahaya keimanan yang terpancar dari dalam. Coba lihat wajah para ulama, wajah para ahli ibadah. Ada ketenangan yang tidak bisa dipalsukan, dan itu berasal dari rutinitas tahajud. Mereka tidak perlu berkata banyak, cukup hadir, dan hati orang lain langsung luluh. Itulah kekuatan wajah yang diberkahi oleh tahajud. Bukan hanya cantik atau tampan, tapi bercahaya. Dan itu tidak bisa dibeli. Hanya bisa dibentuk melalui air mata malam, melalui doa yang tulus, dan melalui sujud yang dalam. Maka kalau kamu ingin disukai banyak orang, ingin dicintai tanpa pura-pura, ingin dihargai tanpa harus cari perhatian, jadilah ahli tahajud. Karena langit akan memberimu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di akhir bagian ini, kita akan simpulkan satu hal penting, bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tapi investasi. Bukan hanya ritual, tapi jalan hidup. Bukan hanya untuk mendekat ke Allah, tapi untuk membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu bisa tetap hidup tanpa tahajud, tapi kamu akan kehilangan satu bentuk kasih sayang yang paling rahasia dari langit. Dan kamu akan merindukannya. Karena jiwa yang pernah disentuh cahaya malam akan selalu mencari jalan pulang.
pulang ke sujud, pulang ke doa, pulang ke cinta. Maka, kalau hari ini kamu masih diberi kesempatan, jangan tunggu waktu. Karena panggilan itu tidak datang 2 kali. Malam ini, jika kamu merasa terpanggil, maka itu bukan kebetulan. Itu undangan. Undangan dari langit. Untuk datang ke jamuan malam. Di mana hanya mereka yang terpilih. Yang mau hadir tanpa undangan fisik. Tanpa kertas. Tanpa suara. Tapi dengan hati yang percaya. Bahwa sepertiga malam bukan waktu biasa. Melainkan waktu yang mampu mengubah segalanya. Terima kasih sudah menemani narasi ini sampai akhir. Kamu istimewa. Dan kamu layak mendapat perubahan besar. Tapi semua itu dimulai dari keputusan kecil. Yaitu bangun. Wudu. Dan sujud. Kalau narasi ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, aku siap jadi pejuang malam. Dan sebarkan kepada orang terdekatmu. Agar lebih banyak lagi hati yang disentuh. Lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Bersama ilmu langit. Kita bukan sekadar bicara tentang ilmu. Tapi tentang cahaya. Yang menerangi jiwa. Di saat dunia mulai redup. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga malam ini, kita semua diundang. Untuk berbicara 4 mata. Dengan sang pemilik cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala.